Namaku Berry. Kejadian ini terjadi ketika aku dan temanku pergi untuk melihat sebuah tempat yang kita survei untuk dijadikan sebuah lahan usaha. Saat itu rekan kerjaku bernama Akbar mengajakku untuk melihat sebuah tempat yang lokasinya berada masih dekat dengan kota Bandung. Namun bisa dibilang ini daerah Bandung Selatan. Neneknya Akbar dulu tinggal di sana, dan dia melihat ada sebuah tempat yang menarik jika dijadikan sebuah lahan bisnis kuliner di tempat itu. Pemandangannya cukup bagus, udaranya sejuk, dan ya untuk orang-orang zaman sekarang sih bisa jadi tempat healing. Akbar meyakinkanku untuk mengecek tempat itu. Setelah mengobrolin itu, akhirnya kami pun memutuskan untuk berangkat di hari Rabu menuju ke tempat yang ditentukan itu. Namun saat itu tiba-tiba Akbar bilang ibunya sakit dan harus masuk UGD, sehingga perjalanan pun kami harus reschedule di keesokan harinya, hari Kamis. Tidak masalah bagiku, untungnya jadwalku memang kosong. Keesokan harinya di hari Kamis itu, Akbar baru bisa datang di jam 3 sore. Ku bilang sudah terlalu sore, apa mau dilanjut atau tidak? Akbar bilang tidak apa-apa, karena dia sudah janjian juga sama orang pemilik lahan. Kalau malam pun tidak masalah. Ya sudahlah. Kami berdua berangkat dengan mobil menuju ke tempat yang kita tuju. Perjalanan dari Bandung ke tempat itu kurang lebih menghabiskan 3 jam perjalanan. Sampai akhirnya kami memasuki kawasan atau daerah tempat neneknya Akbar tinggal. Di sana ada sebuah jembatan yang jika dilihat jembatannya sudah berada cukup lama. Sepertinya sejak zaman penjajahan jembatan ini sudah ada. Ketika akan memasuki jembatan itu, tiba-tiba Akbar bilang padaku, di sini tuh ya, katanya kalau kita tiap lewat jalan sini harus banget tuh ngelakson 3 kali. Apaan sih Bar? Masih aja percaya yang kayak gitu-gitu. Udahlah, jalan aja. Ngapain harus klakson segala sih? Ih, bener-bener lu ya. Kalau ada kejadian apa-apa, gua nggak tanggung jawab ya. Iya, santai aja. Emang mau ada kejadian apaan sih? Udah, ini dari sini kemana lagi nih habis jembatan nih? Lurus lagi ya? Kami pun meneruskan perjalanan. Dan saat itu aku tidak percaya dengan apa yang Akbar katakan. Mitosnya hanyalah mitos. Aku orang yang cukup skeptis dengan hal seperti itu.
Singkat cerita, kami pun sampai di lokasi yang ditunjukkan Akbar. Kami bertemu Pak Toto, salah seorang pemilik lahan di sana. Aku mengecek lokasi di sana cukup luas, ada bangunannya, ngobrol banyak dengan Pak Toto, melakukan survei, foto dan lain-lain. Sampai akhirnya sekitar jam 9 malam kami pun pulang. Kami langsung pulang ke Bandung. Selama perjalanan, kami membahas prospek untuk tempat tersebut. Tidak ada kejadian aneh selama perjalanan kami itu. Sampai hampir tengah malam barulah kami sampai di Bandung. Setelah mengantarkan Akbar, aku lanjut pulang ke apartemenku. Tidak ada hal aneh, merinding atau apapun. Semuanya biasa saja. Sampailah aku di apartemen, dan ketika itu aku langsung merebahkan badanku di atas tempat tidur. Tak berapa lama aku tertidur. Dan tiba-tiba saja aku terbangun karena ada suara ketukan pintu di apartemenku. Ya bentar. Siapa sih ini? Kulihat dari lubang untuk mengintip dari pintu itu adalah Akbar. Bar. Aku langsung buka pintu. Akbar terlihat pucat. Bar, ngapain ini jam 2 pagi lo datang ke sini, ada apaan? Kenapa? Akbar terlihat seperti orang kebingungan. Dia bahkan menggigit kuku-kukunya. Sampai akhirnya aku pun mempersilahkan dia masuk. Masuk Bar. Cerita. Dia duduk dan dia mulai terlihat was-was. Matanya melihat kiri kanan seperti orang ketakutan. Bar, lu kenapa? Oi, ada apa? Cerita sama gua. Tak sepatah kata pun dia keluarkan. Dia lalu tiba-tiba menggaruk-garuk rambutnya, seperti kepalanya itu terlihat sangat gatal. Dia terus menggaruk kepalanya. Bar, kenapa sih? Bar. Dan tiba-tiba Akbar tertawa
menyeringai, dan suara yang terdengarnya itu tertawa seorang perempuan. Cekikikan. Astaga. Akbar terus menggaruk-garuk rambutnya dengan sangat keras dan kencang. Dia lalu berdiri dan dia masuk ke dalam kamar mandi. Dia menutup pintunya. Akbar, gue masuk ya. Dan ketika ku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa di kamar mandi. Bulu kuduku langsung berdiri merinding seketika. Buru-buru aku menjauh dari kamar mandi dan langsung mengambil telepon menelpon Akbar. Halo, Bar. Lo di mana? Please datang ke apartemen gue ya. Please, sekarang ya. Gue tungguin, Bar. Pokoknya gue tungguin. Lo datang ke apartemen gue ya, please. Ya, oke. Aku pun meminta Akbar untuk datang menemaniku malam itu. Untungnya tempat tinggal Akbar dan apartemenku tidak terlalu jauh. Mungkin jika malam hanya 5-10 menit perjalanan. Jantungku masih berdegup. Apa yang barusan kulihat? Entahlah. Tak lama, sekitar 5 menit kemudian, aku mendengar ada suara ketukan pintu. Dan aku pun membuka pintunya dan itu adalah Akbar. Akbar yang sebenarnya tidak pucat, tidak gugup. Dia langsung masuk dan bertanya padaku kenapa. Aku pun lalu ceritakan kejadian apa yang kulihat. Kualami. Aku melihat Akbar bergelagat aneh, masuk ke dalam, garuk-garuk kepala dan lalu masuk ke dalam kamar mandi dan hilang. Mendengar cerita itu, Akbar hanya mengangguk-angguk. Entah mau percaya atau tidak, tapi aku benar-benar melihatnya sendiri. Akbar saat itu tidak terlalu menanggapi apa-apa. Dia hanya diam seperti berpikir tentang apa yang aku ceritakan. Sampai tak lama terdengar suara telepon dari handphoneku yang kusimpan di kamar. Aku dan Akbar saling bertatap. Siapa yang meneleponku malam-malam seperti ini? Aku pun langsung menuju kamar. Dan ketika ku lihat teleponnya, Akbar. Kenapa handphone Akbar meneleponku? Padahal orangnya kan di sini. Aku sempat bilang, Bar, handphone lu nih kayaknya kepencet ya? Telepon handphone gua. Akbar pun melihat ke arahku kebingungan dan dia seperti mencari-cari sesuatu dari kantongnya. Tak banyak lama aku pun mengangkat.
telepon di handphoneku itu. Halo? Halo? Sorry gue gak bisa datang nih. Nyokap gue kambuh ke UGD, gue harus nemenin. Sekali lagi sorry ya gue gak bisa datang. Hah? Akbar bilang seperti itu padaku, dia gak bisa datang. Lalu yang ada di apartemenku ini siapa? Ketika aku tengok ke arah ruang tamu dari kamarku, astaga, aku melihat yang duduk di sana bukan Akbar. Ada sosok perempuan dengan rambut panjang duduk di sofa ruang tamuku dengan baju putih lusuh, hanya terduduk kaku, dan dia tadi menyerupai temanku bahkan sebanyak 2 kali. Aku langsung menutup pintu kamarku dan menguncinya. Terdengar dari luar suara lirih tertawa perempuan seperti menertawaiku. Aku langsung bersembunyi di balik selimut. Sangat ketakutan saat itu. Aku langsung berpikir, apakah mungkin ini adalah sosok yang menunggu jembatan? Dan aku tidak mendengarkan kata-kata Akbar. Entah kenapa aku langsung berpikir seperti itu. Aku terus menutup telingaku, menutup semua badanku dengan selimut, tidak mau sosok itu terlihat lagi. Untung saja aku tidak melihat wajahnya, hanya melihat sosok itu dari belakang. Tapi itu sudah membuat bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Malam itu pun berlalu. Keesokan paginya, ketika ku buka pintu kamar, semuanya sudah kembali normal. Aku langsung buka jendela dan membiarkan semua cahaya masuk. Siangnya aku bertemu Akbar dan kuceritakan apa yang kualami. Akbar bilang, ya mungkin itu sosok penunggu jembatan itu yang mengikutiku karena aku sudah sompral. Dan kata Akbar, untung saja dia tidak memperlihatkan wajahnya, karena konon jika dia memperlihatkan wajahnya, artinya aku sudah ditandai dan akan celaka. Auzubillahimindzalik. Yang jelas, setelah kejadian itu, apapun mitos yang ada di sebuah tempat, percaya tidak percaya, lebih baik kita hormati. Dan jangan sekali-kali untuk meragukannya, karena kita tidak pernah tahu